Kita memasuki acara inti, mari kita simak bersama kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam tara ilal ladina utu nasiban. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mendapatkan kitabnya, yaitu kitab Taurat. Ini cerita tentang orang-orang Yahudi di Madinah ya waktu itu ya. Yud'auna ila kitabillah, yang kemudian mereka pengen dihukumi sesuai dengan kitabnya ya. Liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tetapi kemudian setelah diputuskan hukuman atas mereka, mereka menolaknya. Angkubulil hikmah ya, nazalat bil yahud zania minhum isnan fatahakamu ilan nabi dan sebagainya, fahakama alaihima birrojam fa'atau. Jadi kisahnya adalah dahulu Nabi Muhammad SAW di Madinah itu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah piagam Madinah ya, atau perjanjian yang disepakati di Madinah. Kalau di Indonesia itu semacam Pancasila ya Bapak Ibu ya, hukum yang disepakati bersama antara orang-orang yang berbeda agama. Lalu suatu saat ada orang Yahudi yang mungkin dilaporkan berzina, atau mungkin tertangkap, atau mungkin terciduk, atau apa bahasanya yang biasanya ya terazia, lalu kemudian dilaporkan kepada Nabi, lalu diputuskan karena dia telah berzina, maka hukuman zina itu rajam. Waktu itu ya rajam itu dilemparin batu kecil-kecil Pak, tapi sampai mati. Jadi itu rajam. Jadi kalau dilemparin batu besar tidak boleh, tapi batu kecil-kecil tapi sampai mati. Jadi tetap nggak enak ya, kira-kira begitu. Nah kemudian ketika dihukumi dengan diputuskan dijatuhi hukuman rajam, mereka tidak terima. Saya pengen dihukumi pakai Taurat sajalah. Nah, kemudian dibukakan Taurat, ternyata di dalam Taurat itu juga ada hukum rajam itu. Jadi hukum rajam ini sebenarnya sudah lama ya, sebelum perintah Al-Quran itu ada, hukum rajam ini sudah ada. Dalam Al-Quran sendiri bahkan ayat langsung tentang rajamnya ini tidak ada ya. Yang ada jilid ya, jilid itu dicambuk. Nah, itu nanti kalau dalam Islam itu kan zina itu ada dua versi, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson ya. Zina muhson itu zina bagi orang-orang yang sudah punya pasangan, itu hukumannya rajam dengan syarat ada saksinya ya. Saksinya adalah 4 orang laki-laki atau 8 orang perempuan, dan melihat langsung dukhulu syai' ila syai' ya, masuknya sesuatu ke sesuatu. Artinya kalau perzinahan yang di tempat umum itu sah untuk dirajam, misalnya kan mesti akan banyak saksinya ya. Nah, tapi kalau misalkan saksinya tidak cukup, ini sebenarnya tidak bisa dirajam. Dosa tetap gitu loh. Tapi kalau dirajam ini paling tidak dia terkurangi dosanya, karena rajam ini bagian dari penghapus dosa. Pertobatannya itu dengan rajam. Kalau zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang tidak punya pasangan,
atau masih single itu dicambuk 100 kali ya, dicambuk 100 kali ya, kayak di mana ya, di Aceh kalau di Indonesia ya barangkali, atau di Aceh itu cambuknya cambuk itu atau cambuk yang lain, saya belum pernah lihat. Tapi sekarang nampaknya hukuman seperti itu mungkin dianggap melanggar HAM mungkin ya, akhirnya sekarang hukumannya apa itu ya, penjara atau apa ya, nanti disesuaikan. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yut'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ini kalau kita pahami dari ayat ini jelas bahwa ada orang melaporkan orang lain yang melakukan zina sesama mereka. Ini kalau dipahami dari ayat ini. Jadi misalkan ada ya kayak di dunia saat ini lah, misalkan ada orang menemukan pasangannya selingkuh dengan orang lain, lalu dilaporkan kepada Nabi, tolong kasih keadilan kami ini, lalu diputuskan untuk dirajam keduanya. Akhirnya dia nggak mau, loh kok misalnya ini tanda misalnya naudzubillah ya, ini contoh saja ya Pak, ada orang istrinya berzina dengan orang lain. Nah harapannya kan orang lapor ini supaya orang yang menzinai istrinya itu dihukum, harapannya, karena dia telah menzinai istrinya. Tetapi ketika zinanya zina muhson, yang dihukum itu dua-duanya Pak, dua-duanya. Istrinya karena dua-duanya dihukum, akhirnya tidak terima, loh kok istri saya juga dihukum, akhirnya tidak mau menerima hukuman itu. Nah, jadi orang berzina itu sebenarnya bukan satu orang yang salah, dua-duanya salah. Nah, kecuali orang yang diperkosa ya, kalau diperkosa beda lagi ceritanya. Tapi kalau diperkosa terus menikmati ya sama saja, berarti dia sama gitu ya. Makanya kadang-kadang apa alasannya ya, itulah kadang-kadang macam-macamnya ini ya, di dunia itu. Ketika hukum itu merugikan dirinya, dia menolak, meskipun itu dari kitabnya sendiri juga ada. Jadi sebagian orang-orang Yahudi dulu itu kalau hukumnya tidak mengenakkan dia juga nggak mau pakai hukum itu. Nggak tahu sekarang masih begitu atau enggak ya, masih ya nggak tahu ya, saya ini hanya cerita di Qurannya begitu. Jadi nyari hukum-hukum itu yang enak bagi dirinya, kalau nggak enak nggak mau. Jadi kalau nggak enak itu di-keep atau tidak disampaikan atau disembunyikan. Itu kadang-kadang ngambil enaknya saja. Maka sebenarnya nggak boleh orang beragama itu kalau enak semangat, kalau nggak enak terus dihapus ayatnya atau disembunyikan. Ya gitu ya. Dzalika bi annahum qalu in lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Dzalika karena ya, kenapa mereka menolak? Karena bagi mereka itu punya keyakinan bahwa lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka itu berkeyakinan bahwa mereka itu nggak bakal masuk neraka. Kalaupun ada salah, mereka itu disiksa paling maksimal cuma 40 hari. Jadi orang-orang Yahudi ini saking pedenya Pak, kepedean maksudnya ya. Jadi saking pedenya itu merasa nggak bakal dia itu disiksa di neraka kecuali 40 hari gara-gara nenek moyangnya dulu itu menyembah patung anak sapi. Itu kira-kira arba'ina yauman muddata ibadati abaihim al-ijl ya, sepanjang waktu nenek moyangnya itu menyembah anak sapi. Jadi Bapak Ibu, di ayat yang sebelumnya apa sudah apa belum ya, jadi yang Bani Israel itu menyembah anak sapi gara-gara ditinggal 40 hari Nabi Musa untuk bertahanus di puncak gunung. Itu ditinggal 40 hari itu langsung nyembah anak sapi Pak. Jadi luar biasa ya ininya. Summa tazul anhum ya wa gharrahum fi dinihim apa ini makanu yahtarun ya, pokoknya dalam urusan-urusan agama itu ya mereka mengada-ngada gitu. Jadi membuat ini sendiri, mengatur-atur sendiri. Agama itu diatur apa ya, dibuat sendiri. Pokoknya kalau nggak cocok ya nggak dipakai, kira-kira gitu.
Fakaifa idza jama'nahum, lalu bagaimana kondisi mereka ketika nanti kami kumpulkan liyaumin la raiba fi, di hari kiamatnya. Wa ufiyat kullu nafsim ma kasabat, dan dipenuhilah setiap masing-masing pribadi ma kasabat, atas apa yang dilakukan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi ya, binaksi hasanatin au ziyadati sayyi'ah. Artinya begini, kalau orang tidak mau diingatkan oleh Allah di dunia ini, lalu Allah berfirman begini, nasibmu nanti itu loh bagaimana kalau kamu diingetin sekarang itu tidak mau. Ibarat kata apa ya Pak, misalnya ada anak misalkan dinasihati orang tuanya itu, nak sekolah, nak kalau kamu nggak sekolah nanti kamu nggak bisa hitung-hitungan duit loh nak, misalnya ya. Lalu dia ngeyel, bapak kan sudah punya duit, saya kenapa harus sekolah? Nah itu kan ibarat kata nanti kamu gede itu lo jadi apa? Ibarat kata begitu Pak. Jadi sebenarnya Allah mengingatkan hambanya itu adalah rasa sayang supaya nanti di hari kiamat itu ndak nelongso orang itu. Karena di hari kiamat nanti itu kan sudah ndak ada syafaat kecuali yang diizinkan. Misalkan Allah itu maha murah, tapi kalau misalkan sudah hari kiamat, nggak mungkin semua orang yang salah itu terus diampuni semua terus masuk surga semua. Itu nanti malah nggak adil. Padahal itu hari keadilan, kira-kira begitu. Makanya di sini diingatkan bagaimana keadaan mereka kalau dia tidak mau diingatkannya. Wa nazalat lama wa'ada ummatahu, dan ada kemudian ayat yang turun setelah Nabi menjanjikan kepada umatnya bahwa kerajaan Persia dan Romawi itu nanti akan menjadi muslim. Dulu itu Nabi pernah menyampaikan begini Pak, nanti itu Persia sama Romawi itu akan menjadi orang muslim, orang-orang sana. Nah, tetapi waktu itu Islam masih minoritas Pak. Lalu orang-orang Islam yang imannya masih nggak kuat itu bilang gini, nggak mungkin itu bohong, itu khayal itu. Jadi kayak orang itu nggak ada, orang yang sudah masuk Islam pun ada orang yang nggak percaya sama nabinya maksimal itu juga ada. Jadi menganggap nabi itu berbohong. Itu siapa ya? Orang munafik. Jadi mengatakan nggak mungkin itu Romawi kalah, nggak mungkin itu Persia kalah. Seperti sekarang itu misalnya nggak mungkin negara segede itu kalah. Itu kan omongan orang yang nggak punya keimanan Pak. Nggak mungkin itu menang dari penjajahan. Itu kan omongan orang kalah, omongan orang yang imannya lemah. Kayak pikiran nggak mungkin Indonesia itu merdeka waktu itu. Tetapi kan tidak seperti itu. Maka kemudian ayat turun apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lalu Nabi Muhammad diminta apa oleh Allah? Katakanlah Allahumma ya Allah malikal mulki, zat yang merajai raja ya, merajai kerajaan, tu'til mulka mantasya, memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki dari makhluknya dan melepas kekuasaan dari yang dikehendaki. Waktu izu mantasya, memuliakan orang yang dikehendaki. Waktu dilu mantasya, dan merendahkan orang yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau lah, atau biqadri, dalam kekuasaan engkau lah ya, segala kebaikan ataupun keburukan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu. Artinya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin Pak. Jadi misalnya kekuasaan itu bisa jadi silih berganti. Nggak mungkin tukang kayu jadi presiden, logikanya misalnya begitu. Misalnya nggak mungkin belimbing sayur jadi misalnya, itu kan logika umum Pak.
logika umum. Tapi kan Allah itu suka-suka mau ngasih pemimpin siapa gitu ya. Jadi nggak harus ya kayak kemarin kan kayak Tolut sama kan kira-kira. Kadang-kadang kita terjebak pada ukuran logika yang sudah jalan. Tetapi di sisi lain ada hal-hal yang di luar itu. Makanya jangan sampai kita itu suudzon atau apa ya, dalam diri kita sendiri itu jangan merasa kita itu nggak mungkin bisa seperti itu. Artinya mimpi boleh nggak? Boleh Pak. Kalau Nabi mungkin karena sudah punya kemampuan kasyaf ya, mengetahui masa depan, maka Nabi nggak mungkin berbohong, jelas ya. Jadi ketika Nabi mengatakan nanti Persia, Romawi itu akan menjadi negara Muslim, meskipun terjadinya mungkin jauh setelah wafatnya Nabi ya, makanya kadang-kadang kita itu nggak boleh nggak boleh malu dalam bermimpi. Mimpi aja masa nggak pede aja Pak. Jadi kita itu dilatih bahwa kita harus punya cita-cita yang jauh ya, meskipun ya nggak tahu nanti hasilnya gimana kan, kita bukan Nabi. Jadi ya paling tidak itu doanya ini Pak, kalau pengen jadi membolak-balikkan situasi. Ini sebenarnya kalau di kajian lain ini doa untuk membolak-balikkan situasi. Kalau situasinya sedang di bawah, doa ini nanti minta dibalik ke atas. Nah, jadi bolak-balik. Yang asalnya raja jadi hamba jadi raja. Ini artinya apa? Kalau Allah menghendaki siapapun tiba-tiba itu viral, misalnya kayak dulu-dulu itu ya, tiba-tiba langsung banyak yang bantu misalnya, itu kan ya semacam itu. Mesti ada sisi-sisi yang celah yang memungkinkan ada potensi ya, meskipun kadang-kadang ya logikanya tidak masuk. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil lail. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Artinya memasukkan malam ke dalam siang, berarti kan asalnya itu sore itu kan siang, tapi dimasuki malam. Lah kalau pagi berarti kan malam yang dimasuki siang. Coba kalau malam itu langsung kayak mati lampu Pak. Maksudnya gini loh Pak, beda kan ketika terang kita malam hari matikan lampu, nyalain lampu. Itu kan kalau seandainya konsep siang hari dan malam hari pakai begitu Pak, Anda bayangkan betapa kagetnya orang di jalan tuh, langsung gitu kan. Ini kadang-kadang kita nggak pernah mensyukuri loh Pak. Termasuk ngantuk Pak. Ngantuk itu transisi Pak. Kalau nggak pakai ngantuk tiba-tiba langsung cep, wassalamualaikum Pak. Makanya kadang-kadang kita itu nggak pernah perhatian kenapa siang itu harus perlahan, nggak langsung biar gitu ya. Kalau langsung biar itu wah kaget Pak, nggak normal hidup itu. Makanya semua itu kan harus ada transisi semua ya. Makanya proses pergantian itu kalau nggak semut itu membuat kehidupan itu gelagapan gitu ya. Makanya perlu ya tadi dari gelap ke terang ke gelap, itu harus kita tahu bahwa itulah pengaturan Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita pahami, kalau matahari terbenam harusnya kan langsung gelap Pak, tapi kan enggak, masih ada mega sampai mega merah sampai isya itu seandainya langsung misalnya matahari itu seperti lampu dimatikan sama malaikat misalnya, kan udah sore mati, wah langsung ngeri Pak itu. Orang-orang di jalan mesti banyak yang tabrakan itu, kira-kira kaget itu. Jadi makanya ada saling memasuki ya, dunia ini ya saling memasuki ya. Kira-kira itu tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Sesuatu yang hidup dari yang mati itu contohnya apa Pak? Beras, nasi kan barang mati Pak. Kalau basi nanti keluar barang hidup Pak. Nah, Bapak, orang-orang yang mati itu nanti terus keluar barang hidupnya.
Paham enggak Pak maksudnya? Dan orang hidup wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan barang mati dari yang hidup. Bapak setiap hari mengeluarkan barang mati enggak? Iya, ya kira-kira ya begitu. Jadi keluar yang mati mengeluarkan yang hidup mengeluarkan yang mati. Jadi memang seni kehidupan dunia itu ya begitu. Nanti dari yang mati itu keluar yang hidup lagi Pak. Bulat pokoknya dunia itu ya. Kayak Bapak mengeluarkan barang yang mati pagi-pagi itu, biarkan beberapa hari nanti keluar yang hidup, nanti terus mati lagi, keluar yang hidup lagi Pak. Jadi tim pengurainya itu asik Pak sebenarnya. Dunia sistemnya itu tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal apa? Pokoknya gitu. Jadi kita itu keluar masuk. Kita itu dulu dari barang mati Pak. Kita itu dari sperma. Hidup apa mati? Sperma kalau secara bahasa ini kan barang mati. Jadi hidup, mati lagi, nanti keluar yang hidup, mati lagi. Pokoknya gitulah ya. Nah, kita kalau diurut sperma asalnya dari apa? Tumbuh-tumbuhan, makanan, barang mati. Pokoknya ya. Nanti kalau Bapak pelajari hidup dan mati itu keluar masuk di dalam sistem dunia ini. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, apa tadi? Illa antataku, mana tadi? Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki, rizqan wasi'an. Makanya kadang-kadang ada orang itu tiba-tiba cukup hartanya, tiba-tiba ya, maksudnya cukup itu bighairi hisab itu ya tanpa hitung-hitungan matematik gitu loh. Maksudnya ada orang itu secara matematika itu nggak masuk akal. Misalnya ada orang itu jualan pecel, kok bisa haji? Ada orang jualan bubur, bisa naik haji. Nggak tahu sinetron apa beneran ya. Ada orang yang kadang-kadang itu kan kayak nggak masuk akal. Makanya kadang-kadang hidup itu nggak usah terlalu matematis Pak. Nggak terlalu matematis itu maksudnya terus dihitung iya, tapi jangan terlalu terpaku pada hitungan. Kalau pakai dihitung itu kan dulu pernah ada orang misalnya gaji UMR, sewa rumah, makan, biaya bensin, itu nggak masuk akal Pak hidup di Jakarta katanya. Tapi katanya masih banyak yang hidup di Jakarta kan. Artinya jangan terlalu matematis, karena dalam hidup itu kalau terlalu matematis kita takut Pak. Tapi jangan pula nggak pakai matematika, kacau Pak. Maksudnya nggak dihitung itu juga kacau. Tapi kalau terlalu dihitung jangan. Maksudnya awal-awal mulai hidup itu perlu untuk dicatat dulu. Nanti kalau sudah terlatih, sudah paham ininya, maksudnya sudah paham kebutuhannya itu nanti biasanya ketika sudah mulai mendapat rezeki apa bighairi hisab itu nanti lama-lama itu anteng itu cukup, bisa lebih malah, meskipun ya nggak masuk akal. Kadang-kadang guru ngaji ya kadang-kadang bisa ya banyak kok kasus-kasus seperti itu ya. Kadang-kadang ya kayak kiai-kiai ya misalnya yang lagi mungkin di apa ya dinarasikan negatif, padahal ya bukan itu ya. Itu kan kadang-kadang santri beberapa yang pas datang dari rumah saja kira-kira. Kalau enggak ya sebenarnya enggak masuk akal itu. Dari mana kiai enggak punya sawah, enggak punya apa-apa misalnya bisa membangun santren. Kalau di Jakarta mungkin nggak aneh ya, tapi kalau di daerah-daerah itu nggak masuk akal kalau dihitung-hitung. Ya itulah mungkin bagian dari wallahu yarzuqu man tasya bighairi hisab. Tapi ya jangan mengharapkan ini semua Pak. Normalnya dulu. Ini adalah Allah tetap berhak memberikan orang itu berapa saja ya. La yattakhidul mu'minunal kafirina auliya, janganlah orang-orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir sebagai orang-orang yang mengatur dirinya atau apa ya, pokoknya yang mengatur dirinya. Artinya jangan menjadikan orang yang tidak beriman menjadi pimpinan Anda. Nanti apa repotnya
ya begitu, kayak bisa salah ya, bisa kita kemudian melawan ketentuan Allah misalnya. Misalkan kalau ada orang di bawah kendali orang yang tidak beriman, itu misalnya waktunya sholat pun nggak dikasih, misalnya waktunya puasa nggak dikasih, ya itu jangan sampai seperti itu. Jangan mengambil pimpinan dari orang-orang yang tidak beriman. Nanti ukurannya itu nggak jelas ya, nanti makanan nggak jelas dan sebagainya ya. Min dunil mukminin, selain orang-orang mukmin. Artinya kalau masih ada orang-orang yang beriman, carilah pemimpin itu yang beriman. Pemimpin dirimu ya, yang beriman. Kalau masih ada yang beriman, cari yang beriman. Seenggak-enggaknya kalau orang beriman itu masih percaya kepada Allah, masih percaya kepada Allah. Artinya dia paling tidak masih takut kepada Allah. Beriman itu ya banyak ya, nanti bisa jadi terserah beriman yang bagaimana. Kalau dalam secara luas ya, beriman itu paling tidak dia percaya kepada Tuhan, paling tidak. Tapi kalau dia nggak percaya Tuhan, itu nanti ya hukumnya hukum rimba. Wa may yaf'al dalik, barang siapa melakukan itu, falaisa minallahi bi syai', maka tidak ada sesuatu pun dalam urusan agamanya nanti. Maksudnya urusan agamanya nanti tidak ada artinya ya. Illa antattaqu minhum tuqah, kecuali istilahnya ya, bertakwa ya. Illa antattaqu, kecuali bertakwa ya, yang sesungguhnya ya. Aitakhafu makhafatan walakum mawalatum bil lisan tunal qalb wa ada qabla izatil Islam. Kecuali yang misalnya di negara-negara yang Islamnya minoritas ya, kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Misalnya orang-orang yang tidak ada orang Islam ya nggak apa-apa, misalkan ya di tempat-tempat yang masih minoritas. Tapi ini dorongan kepada kita bahwa carilah pemimpin yang beriman, supaya nanti urusan iman Anda itu tidak rusak gara-gara kesalahan pengambilan keputusan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memberikan tahdir ya. Tahdir itu awar-awar atau mengingatkan ya terhadap dirinya. Ayadab alaikum in walaitumuhum wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Artinya nanti kamu itu kembali kepada Allah, maka ikutilah arahan Allah agar kamu tidak menjadi orang yang nanti kena ghadabnya. Artinya sebisa mungkin cari orang-orang yang mengatur urusan Anda itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya ya siapa itu ya terserah. Misalnya kalau orang perempuan nyari suami, berarti kan carilah suami yang beriman, supaya nanti urusannya tidak berantakan. Kalau RT, carilah RT yang beriman, supaya enggak malah berantem warganya ya. RW yang beriman, paling tidak begitu ya. Lurah ya, pokoknya urutannya begitu sebisa mungkin. Kullahum intufu kul intufu ma bisudurikum, katakan kepada mereka ketika mereka menyembunyikan apa yang di dalam hati kalian ya, min maulatihim au tubduhu, atau menampakkan, ya'lamullah, maka Allah akan mengetahuinya, wa ya'lamu ma bis samawat, dan yang ada di langit juga akan mengetahui, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kamu sembunyikan di dalam hati-hati kalian pun, ataupun kamu tampakkan, Allah tahu, malaikat tahu, dan manusia itu tahu. Jadi kadang-kadang apa yang disembunyikan itu mengetahui ya. Wa minhu ta'dib min man walahum. Jadi kalau dulu itu mungkin kasarannya budak ya. Jadi budak itu juga sama. Jadi kalau dulu ada perbudakan itu, kalau bisa ngambil tuan itu tuan yang beriman. Tapi kalau diperbudak yang tidak beriman, itu ya nanti jadinya imannya rusak sebagainya ya.
Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat, di hari yang dimana setiap individu akan menemukan apa yang telah diamalkan, min khairin dari kebaikan ya, wa ma amilat min su'in dan apa yang telah diamalkan dari keburukan ya. Tawaddu law anna baina wa bainahu amadan ba'ida, yang berharapnya apa, dia pengennya jauh gitu ya, fala yasilu ilayya wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan ya, wallahu raufum bil ibad, dan Allah zat yang maha welas asih ya terhadap hamba-hambanya. Udkur yauma tajidu kullu nafsi, artinya gini, kita tetap disuruh ingatlah di hari-hari kiamat nanti bahwa setiap pribadi itu akan menemukan hasil dari perbuatannya. Jadi nanti itu di hari kiamat itu perbuatan kita itu akan kita temui sendiri. Kalau baik ya kita nikmati baiknya, kalau buruk ya kita nikmati siksanya. Jadi makanya kita disuruh ingat bahwa ada hari pembalasan. Jadi apapun kita itu kalau baik insya Allah akan dibalas, kalau buruk juga akan dibalas. Maka kita disuruh ingat. Makanya orang beriman itu kalau mampu beringat seperti ini, insya Allah itu akan baik kepada apapun, kepada dirinya baik, kepada keluarganya baik, kepada tetangganya baik, kepada negaranya bisa jadi juga baik. Artinya Pak, orang itu kalau percaya kepada Allah dan hari akhir dan akan hari pembalasan, dia itu akan semaksimal berusaha berbuat baik. Kalaupun tidak bisa berbuat baik, dia itu tidak akan berbuat buruk. Jadi ungkapan yang lain itu kalau nggak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Apa langkah yang terbaik? Mancing, tidur, itu langkah yang menghindari berbuat buruk Pak. Daripada berbuat buruk mending tidur, atau mending mancing, atau mending apa yang sekiranya nggak berbuat buruk. Soalnya kalau misalkan nggak mancing itu nggak boleh, malah nanti apa begal orang, kan isengnya orang itu kadang-kadang kalau nggak punya kegiatan itu kan bahaya Pak ya. Jadi memang harus punya kegiatan. Daripada nggak ada kegiatan mending mancing itu niati untuk tidak berbuat buruk, meskipun nggak berbuat baik dan nggak dapat ikan. Sebenarnya kan mancing itu apa ya, rugi kan sebenarnya ya, tapi rugi tidak apa-apa daripada merugikan orang lain gitu loh. Mending merugikan diri sendiri lah, merugikan maksudnya 1 jam kadang nggak dapat apa-apa, tapi kan dapat tidak melakukan keburukan, dapat pahala. Kalau diniati baik insya Allah baik lah. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku. Jadi orang-orang Yahudi itu saking pedenya mengaku bahwa aku ini dicintai Allah dan Allah cinta aku. Jadi kayak orang yang pede sekali, kayak itu anak emasnya Allah Pak. Jadi saking pedenya itu seolah-olah orang lain itu anak tiri ya, padahal ya, enggak begitu. Tapi karena saking pedenya kadang-kadang itu nakal itu ngelawan aturan gitu. Bapak misalkan ada gampangannya ya, kalau di dalam dunia manusia itu kan, kalau ada orang bapaknya itu presiden misalnya, kadang-kadang kan anaknya itu melanggar aturan Pak. Kadang-kadang lah ya Pak ya, saking pedenya bapakku kan presiden, aku nggak bakal dimarahi. Nah kadang-kadang orang-orang Yahudi itu merasa seperti itu, bahwa karena dia backingannya Allah, suka-suka dia kepada orang lain. Padahal ya nggak boleh begitu gitu ya. Maka suruh katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni maka ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengasihi engkau atau memberikan pahala terhadapmu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kepadamu dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha ghafur, yang maha pengampun bagi orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad
Rohim dan maha walas asih juga ya. Jadi artinya disuruh mengikuti perilakunya Nabi Muhammad. Jadi sebagaimana perintah atau deklarasinya Nabi bahwa innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi memang Islam itu hadir sebenarnya menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi yang terdahulu, melengkapinya. Makanya kadang-kadang orang-orang Yahudi itu beragama yang kuat tetapi mungkin akhlaknya kurang. Nah, kemudian Nabi Isa itu kan hadir dengan akhlak yang tinggi, tapi kemudian mungkin karena ketinggian enggak mampu juga. Maka dalam Islam itu kemudian ada perimbangan ya, antara syariat dan akhlaknya itu diimbangkan supaya orang hidup itu enggak terlalu kaku dan enggak terlalu lentur. Terlalu kaku itu enggak enak, terlalu lentur itu juga enggak enak ya. Jadi makanya Islam ini lebih ke fleksibel sebenarnya. Makanya kalau dalam agama yang Yahudi bisa jadi kalau Anda mukul wajib dibalas. Kalau dalam Nasrani mungkin kalau Anda dipukul nggak boleh balas. Nah, dalam Islam kalau Anda dipukul bebas, balas boleh, memaafkan juga boleh. Artinya punya pilihan, Pak. Dan nanti makanya sebenarnya Islam itu sudah dikasih model yang fleksibel. Fleksibel itu orang itu normalnya orang hidup itu lebih enak ya. Dalam ibadah juga nggak ribet ya, kira-kira begitu ya. Qul lahum, katakan kepada mereka, ati Allah wa Rasul, taatilah Allah dan Rasul ya, bima ya'murukum bihi minat tauhid, apa yang diperintahkan dari mengesahkan Allah ya. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari taat, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang kafir. Artinya Allah akan memberikan adab kepada orang-orang yang tidak beriman. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran, sesungguhnya Allah memilih Adam wa Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran ya, bimana angkusuhuma alal alamin, di atas alam ini ya, al anbiya min nasalim. Artinya Allah menjadikan orang-orang yang disebut ini adalah sebagai nabi, yaitu Adam, Nabi Nuh, kemudian Ibrahim dan keturunannya, yaitu Ibrahim, Ishak, Ismail gitu ya. Dan Ali Imran. Ali Imran ini keluarga Imran, maka surat ini disebut Ali Imran, surat keluarga Imran. Nah, keluarga Imran itu siapa? Imran itu bapaknya Maryam. Nah, bisa jadi Imran ini nabinya Bani Israel, bisa jadi. Tapi kalau dalam Islam Imran ini tidak termasuk bagian dari Rasul ya. Nah, tapi yang masuk dari Rasul nanti cucunya Imran, yaitu Nabi Isa. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd ya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd artinya ya di antara keturunan mereka itu nanti akan menjadi nabi. Wallahu sami'un alim, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar sekaligus maha mengetahui. Udkur idqalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istrinya Imran. Apa ini? Idqalat imra'atu Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, ya Allah aku bernadar atas apa yang ada di dalam kandunganku, muharraron sebagai ikhlas ya, ikhlas, fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Imran ini pimpinannya Bani Israel waktu itu ya Pak, di pimpinan ulamanya Bani Israel. Lalu istrinya ini mengandung anak karena lama nggak punya anak. Jadi saking senengnya punya anak itu nadar. Ini biasanya orang yang saking senengnya lama nggak punya anak, terus dikasih hamil, terus nadar. Ini nadar tuh tadi apa? Ini nadar tuh
laka ma fi batni, ya Allah aku nadarkan anak ini nanti kalau lahir akan aku jadikan anak ini sebagai khadimul khadimul masjid kalau bahasa kita ya. Jadi sejak kecil itu sudah dinadarkan. Jadi ibunya Maryam namanya Hannah ini diriwayatkan dia lama nggak punya anak. Lama itu artinya bukan berarti tua ya, karena dulu itu umur orang nikah itu rata-rata ya umur belasan ya, mungkin ya agak telat dibanding normalnya orang ya, mungkin bisa jadi ya telat normalnya orang. Lalu saking senengnya hamil itu kemudian dinadarkan untuk diserahkan kepada rumah ibadah ya, atau mungkin dulu itu begitu ya, nggak tahu kan apa ya bahasa nadar. Sebagian orang lain kalau dalam budaya Arab dahulu itu kalau punya anak banyak itu salah satunya harus dihibahkan kepada ini berhala malahan kalau yang lebih parah. Jadi kalau punya 7, satunya harus disembelih. Ngeri kalau dulu Pak. Jadi yang disembelih yang paling bagus. Wah, apes dulu itu kalau jadi yang ganteng, nah, jadi korban itu ya. Nah, maka dulu itu orang jelek itu beruntung loh maksudnya. Jadi kata orang-orang dulu zaman penjajahan itu juga sama. Kalau jelek itu selamat. Kalau cakep langsung dibawa jadikan tawanan, diambil raja. Dulu ya nggak tahu ya benar apa enggak ya. Jadi kalau dulu itu kalau yang cantik itu malah diambil raja. Ya nggak tahu lah ya. Makanya kadang-kadang kalau bapak ibu merasa tidak cantik itu harus disyukuri. Dulu itu istimewa loh, jadi sebenarnya harus disyukuri. Selamat biasanya orang-orang yang seperti itu. Biniat wa halaka Imron wahya hamil. Lalu kemudian Imron ini suaminya Hana atau bapaknya Maryam ini meninggal dunia sementara istrinya hamil. Jadi Maryam ini posisinya lahir dalam kondisi yatim ya. Falamma wadu'atha, ketika Hannah ini melahirkan, ternyata yang keluar atau yang lahir adalah perempuan ya. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa. Ya Allah, ternyata lahirnya perempuan ya Allah. Padahal aku sudah nadarkan itu supaya menjadi khadimul Baitul Muqaddas gitu ya, Baitul Maqdis. Jadi tradisi dulu itu kalau nabi itu laki-laki Pak. Nabi tradisinya laki-laki. Nah, maka kemudian harapannya keturunan Imron ini adalah laki-laki untuk menerus bapaknya. Ternyata keluarnya adalah perempuan. Tapi sudah terlanjur nadar, maka harus tetap ditepati ya. Falamma wada'at waladata jariyah wa kana tarju ayyakuna gulaman ilam yakunil harara ila gulaman. Kenapa? Karena dulu itu kalau yang menjadi takmir menjadi pengelola rumah ibadah itu rata-rata laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu lebih kuat secara fisik ya mungkin, dan lebih nggak ada beban libur bulanan. Jadi kalau perempuan kan ada libur bulanan, jadi kadang-kadang nggak bisa jadi imam tetap. Makanya kadang-kadang kenapa sih tidak ada perempuan menjadi imam masjid tetap? Ya nggak bisa, karena mesti ada liburan bulanannya. Makanya satu sisi begitu. Rabbi ini wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu, maha tahu atas apa yang dilahirkan. Artinya memang yaitu ketentuan Allah ya. Walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidaklah seperti perempuan. Artinya gini, ibunya Maryam itu, ya Allah, ternyata yang lahir perempuan. Padahal kan perempuan sama laki-laki itu tidak sama. Nah itu ya. Kemudian apa? Wa inni samaituha Maryama wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lalu aku namakan dia Maryam, dan aku mintakan perlindungan kepada engkau dan anak turunnya
dari syaitan, dari setan ya. Jadi makanya di dalam hadis Rasul mengatakan tidak ada seorang yang lahir kecuali ada gangguan setan ketika dilahirkan, kecuali Maryam dan anaknya. Jadi di dalam dunia ini menurut riwayat hadis, setiap bayi lahir itu mesti digodain setan, kecuali Maryam sama anaknya. Maryam sama anaknya itu Maryam sama Nabi Isa, karena sudah dimintakan oleh ibunya tadi. Jadi ibunya ini, jadi kalau Bapak bayangkan ya, Ibu Nyai Hannah kalau sekarang nggak tahu, bukan nama Ibu Nyai, maksudnya Hannah ini adalah istri dari pemuka agama Yahudi yang bernama Imron. Waktu itu mesti soleh Pak, zaman itu ya. Ini zaman jauh sebelum Islam ya. Anggaplah ini orang soleh, bapaknya soleh, ibunya solehah. Terus kemudian berdoa lama pengen punya anak, harapannya laki-laki supaya menjadi penerus bapaknya. Bisa jadi kalau ini berarti kan umurnya Imron ini sudah tua, jadi baru punya anak itu menjelang wafatnya kira-kira. Ketika hamil, bapaknya meninggal, yang hamil perempuan. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian karena ibunya Maryam ini nadar tadi, maka Allah memberikan doa, Allah menerima doanya. Fataqabbala ya. Di sini dikatakan fataqabbalaha rabbuha, lalu Allah menerima Maryam dan ibunya biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasanah, dan menumbuhkan Maryam itu dengan baik. Jadi Maryam itu diserahkan ke tempat ibadah itu masih kecil Pak. Enggak tahu ya, banyak riwayat itu ada yang menyerahkan 3 tahun, ada yang menyerahkan usia SD. Jadi saking ininya, makanya dia itu sudah mondok sejak kecil. Tradisi mondok itu bisa jadi sejak ini Pak, sejak Maryam. Jadi Maryam itu karena sudah diserahkan, itu diserahkan ke tempat ibadah, atau kalau dulu itu namanya pokoknya tempat sujud itu disebutnya masjid ya, apapun agamanya. Makanya kalau dalam Al-Quran mengatakan masjid itu ya artinya tempat bersujud ya. Makanya Maryam ini mondok di sampingnya masjid, di sampingnya masjid ya. Dan ini nanti menjadi pendobrak perempuan ikut beribadah di tempat ibadah, karena dulu itu nggak ada orang perempuan boleh masuk tempat ibadah ya, baru eranya Maryam ini. Dan itu pun nanti rame di ketika Maryam dapat perintah untuk sholat jamaah itu, yang lain pada ini ya, pada nyengir, apa-apaan ini Maryam, pokoknya gitu. Nanti lucu kalau dilihat itunya ya, narasi ini ya. Walaisa fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana apa? Wa qabbala Zakaria. Lalu yang menjadi penanggung jawab siapa? Ini sebenarnya setiap orang dari pimpinan tempat ibadah itu berebut untuk menanggung Maryam. Ini tanggungan saya, ini tanggungan saya. Karena di situ ada 29 kalau tidak salah catatannya, ada 29. Kalau sekarang apa ya bahasanya, rabi apa ya, rahib, atau itu kayak pusatnya agama Bani Israel gitu ya kira-kira ya. Tokoh utamanya itu Imron, pemimpinnya. Lalu Imron ini meninggal, lalu ada 29, mungkin 29 apa ya, pokoknya ya orang-orang ahli ilmunya 29 yang biasanya di situ. Nah, ketika Maryam ini diberikan ke tempat ibadah, ini masing-masing mereka itu berebut untuk menanggung Maryam, karena Maryam ini adalah anak dari pimpinannya. Nah, akhirnya karena rebutan nggak ketemu Pak, itu diadakan undian. Makanya undian ini boleh Pak. Jadi undian ini tradisi sejak dulu. Undiannya bagaimana? Mereka sepakat ini nggak boleh kita saling berantem masalah siapa yang nanggung Maryam. Mari kita
undi. Bagaimana ngundinya? Masing-masing itu membawa pena, Pak. Pena yang dari dulu, kalau dulu tuh pena itu kan kayu, Pak, ya. Pernah lihat pena yang pena tutul itu loh, Pak? Itu kan ada kayunya. Nah, masing-masing disuruh membawa pena, dilempar di sumber air, Pak. Dulu ada sumber air di sana, menurut riwayat di Sungai Jordan katanya, nggak tahu ya sebelah mana. Itu ada sumber air, Pak. Semua disuruh naruh pena di sumber air. Nah, siapa yang paling akhir dan mengambang penanya, itulah yang berhak menanggung Maryam. Itu riwayatnya, akhirnya penanya Nabi Zakaria yang masih bertahan di situ. Jadi nanti kalau suatu saat ada teman-teman bapak misalnya saling berebut, saya saja yang bayar. Nah, itu boleh pakai undian itu, Pak. Jadi boleh ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi undian itu boleh digunakan untuk itu. Nanti di dalam kasusnya Nabi Yunus itu juga pakai undian. Siapa yang layak diceburkan ke laut? Karena ini harus dikurangi satu orang. Itu harus diundi. Nah, rata-rata kalau undian itu kan bisa, kalau satu kali nggak dipercaya sampai 3 kali. Nanti siapa yang banyak, kira-kira begitu. Fataqabbala rabbuha biqaulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa qafala Zakaria. Lalu kemudian Zakaria menanggung kebutuhan Maryam, ya. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Zakaria masuk mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa, tiba-tiba di dalam mihrabnya Maryam itu ada rezeki, artinya ada makanan. Jadi Maryam ini sejak kecil sudah solehah banget, Pak. Jadi karena bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya sejak kecil ini sudah solehah bangetnya. Qala ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan ini? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Nah, makanya kalau Bapak Ibu jangan kaget nanti kalau orang soleh itu nggak pernah keluar rumah kok bisa makan yang aneh-aneh. Bisa jadi ya, bisa jadi pesan GoFood atau GrabFood. Kalau dulu diantar malaikat, Pak. Kalau sekarang diantar kurir ya. Jadi dulu itu yang bikin heran karena makanan-makanan yang hadir di mihrabnya Maryam itu makanan yang tidak musimnya. Ya misalnya nggak musim anggur, ada anggur. Jadi itulah yang kemudian menunjukkan ini sebenarnya kalau kita bisa gambar, Pak, bisa kita bayangkan betapa Maryam itu tingkat kesolehannya tembus, Pak, tembus langit. Dia nggak minta, itu sudah ada kebutuhannya. Tapi ya bebannya nanti dilihat ya, Pak. Pokoknya plus minus ya. Ketika orang seperti Maryam apapun kebutuhannya tercukupi, ya biasanya tugasnya itu ya gede ya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Artinya kadang itu orang bisa makan tanpa ada hitung-hitungannya. Makanya ya di dunia ini tetap ada potensi-potensi di luar matematika ekonomi. Kadang-kadang yang diprediksinya begini tetapi enggak begitu ya. Yang diprediksinya untung kadang-kadang rugi, yang diprediksikan rugi kadang-kadang untung ya. Artinya di dunia ini makanya matematika itu hanya sebagai bagian dari ikhtiar, bukan memastikan ketentuan Allah. Jadi matematika kita itu bagian dari ikhtiar saja, bukan bagian dari memastikan ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah itu ya ada seni-seni yang tadi di luar hitungan-hitungan itu. Makanya kadang-kadang kita hidup itu meskipun gajinya tetap, tapi kadang-kadang keadaannya berbeda-beda. Kadang-kadang 1 bulan merasa kurang, 1 bulan merasa lebih, kadang 1 bulan merasa pas. Itu kan kadang-kadang bentuk bahwa dunia ini tidak hanya matematika saja, tetapi ada sisi lain, yaitu adalah
keberkahan ataupun yang lain. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Hadanallahu yakum balakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.